Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Alihya Rahman dengan NPM 151. Saya Siti Rahmawati dengan NPM akhir 146. Kami sebagai perwakilan dari kelompok 7 melakukan wawancara di warung Emalia bersama Ibu Emalia selaku pemilik warung ini. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Oke, selanjutnya kita langsung aja masuk ke sesi wawancaranya. Baik, Ibu bisa diceritakan tentang usaha yang Ibu jalankan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Emalia dan ini toko Emalia. Saya selaku pemilik usaha ini dimulai dari tahun 2011. Mulanya hanya warung kecil, hanya counter kecil. Tapi alhamdulillah setelah dengan berjalannya waktu berkembang menjadi toko Emalia dengan adanya agen keliling dari 2016. Dan sekarang kami juga menyediakan selain dari sembako, kami juga ada toko listrik, pulsa, jasa transfer, dan juga bayar cicilan seperti FIF, BAP, dan OTO. Juga di sini bisa beli pulsa biasa. Kenapa alasan utama Ibu memilih Faiz? Alasan utamanya ya karena mudah dan modalnya kecil dan bisa dilakukan di rumah sendiri sambil urus anak dan keluarga. Kalau boleh saya tahu, ide ini muncul dari mana sih Bu? Kalau mulanya sampai Bu ada, ini ya deh saya usaha toko bahasa. Karena background dasar saya bekerja di STG, saya masuk ke toko-toko, jadi saya ada sedikit paham. Jadi ya udah saya jalanin aja yang saya bisa. Ini usahanya Ibu jalankan sendiri atau sama keluarga yang lain? Saya jalankan sendiri karena suami saya mah bekerja. Oke. Usaha ini kan Ibu jalankan sendiri. Nah, bagaimana Ibu mengatur waktu pribadi dengan bekerja di toko? Fleksibel aja sih, karena kan kalau warung ini kita milik sendiri, jadi bisa buka tutup sesuka hati kita gitu. Jadi saya kalau mantek sekolah sebelum dan jemput sekolah saya tutup sebentar. Saya mau tanya, apa sih perbedaan warung Ibu dengan warung-warung sembako lainnya? Oh, banyak. Kalau warung kita, insya Allah, kita selain sembako, kita juga ada transfer, tarik tunai, dan juga ada frozen foodnya juga. Oke, jadi di sini lengkap banget ya Bu, bisa bayar cicilan, bisa transfer, terus ada frozen food juga. Iya. Oke. Apa sih rencana untuk mengembangkan usaha ini? Misalkan tadi kan udah ada frozen food, terus Ibu ada pengen ide baru lagi nggak sih buat di warung ini? Pengen sih, karena alhamdulillah makin sekarang kan pembelinya makin banyak. Jadi saya kepengen lebih mengembangkan dengan menambah item-item jajanan kayak anak-anak itu kan lebih suka kalau jajanannya banyak pilihan. Jadi saya masih mencari yang harganya lebih murah, banyak jajanan. Nah, Ibu sendiri dalam usaha ini ada nggak sih Bu kayak menempatkan atau misalkan ngeliat nih pengalaman orang lain terus akhirnya Ibu termotivasi? Oh banyak, saya ngeliat di TikTok gitu banyak warung-warung kayak warung Madura, warung Medan gitu. Mereka kok bisa gitu maju seperti itu? Ya saya coba ikutin kayak gitu. Oh, jadi termotivasi lewat TikTok ya Iya. Bu. Oke, saat mulai usaha ini tadi pada tahun 2011. Kalau saya boleh tahu, ini modal utamanya itu dari Ibu sendiri pribadi atau dari orang lain atau bagaimana? Awalnya saya modal sendiri sangat kecil, tapi berjalannya waktu, sepertinya kebutuhannya makin butuh banyak modal. Akhirnya saya kerjasama sama BR. Oh, jadi Ibu bekerja sama dengan BRI dan akhirnya bisa mencapai modal yang sangat besar ya Bu? Iya. Oke. Apakah sekarang usaha ini sudah balik modal atau masih dalam tahap pengembangan? Oh, udah lebih dari balik modal. Oke. Bu, bagaimana biasanya Ibu mengelola keuangan usaha ini sehari-hari? Oh, biasanya sih kalau saya antara uang untuk agen keliling sama uang sembako saya pisah. Jadi untuk pengeluaran kita biasanya untuk sales-sales saya bayarnya tidak uang dengan uang keliling. Oke, baik Bu. Biasanya
bagaimana sih cara Ibu memasarkan produk yang Ibu jalani ini agar dikenal sama masyarakat? Biasanya sih dengan pelayanan kita yang bagus, akan masyarakatnya yang beli akan bercerita kepada orang. Nah, itu salah satu metode pemasaran saya. Yang kedua, yaitu bisa kita kan berteman dengan status WhatsApp, TikTok, ya dari sosial media juga. Oh, berarti ini ya, jadi lewat kayak mempromosikannya itu bisa lewat sosial media gitu ya? Bisa banget. Biasanya sosial media apa aja yang TikTok sama WhatsApp. Oh, TikTok sama. Apa sih strategi paling efektif menurut Ibu untuk menarik pelanggan baru? Kalau pelanggan baru, karena kita di pinggir jalan gini, ya kita harus tampilan warung kita lebih menarik, seperti kita pasang lampu-lampu, banner yang besar, terus ya sebenarnya kalau pelayanan kita bagus, nanti dari manapun mereka akan ingat kepada warung kita, jadi balik lagi deh ke warung kita. Oke, berarti strategi yang Ibu gunakan dengan membuat tampilan warung ini menarik pelanggan. Iya, biar dia ingat terus. Oke, so, gimana sih cara Ibu menjaga pelanggan agar tetap loyal dan pengen kembali terusnya? Boleh dengan sederhana dan dengan harga yang lumayan. Oke, gitu. Nah, apa sih hambatan atau tantangan besar yang pernah dihadapi Ibu dalam menjalankan usaha ini? Ya, tantangan besar sih ya dari modal gitu. Karena dengan harga yang sering naik, kan akhir-akhir ini harga sembako sering terjadi kenaikan dan saingan yang banyak. Sekarang kan orang transfer aja, orang pakai aplikasi karena kan banyak sekali perang aplikasi gitu. Jadi ya gimana kita nyari ide-ide lagi yang bisa buat pelanggan balik lagi ke kita. Oke. Nah, gimana cara Ibu mengatasi hambatan atau tantangan tersebut? Ya dengan kita juga belajar lagi, kita cari lagi solusinya gimana, kita tambah lagi modal lagi. Jadi tambah terus modalnya ya biar pelanggan juga banyak variasi. Iya. Nah, apa sih harapan Ibu terhadap usaha ini ke depan? Ya lebih maju, bisa menopang ekonomi saya juga kan kalau maju lebih berkembang. Jadi pengennya sih jadi usaha keluarga gitu. Nanti bisa saya wariskan kepada anak-anak saya. Oke. Jika suatu saat nanti usaha itu berkembang ya, kita akan buat agen atau hal yang lain. Apakah Ibu ingin membawa keuangan untuk orang-orang banyak? Iya sih, kepengen sih, tapinya kalau dari kerja gitu kita masih bingung gitu. Karena bisa enggak kita bayar mulai susah enggak lama-lama masih terbaik. Oke, nah apa nih saran Ibu buat orang-orang yang pengen membuat usaha? Ya intinya sih harus gigi ya, harus kita tuh percaya bahwa enggak selamanya harus dengan modal, tapi juga dengan tekad yang keras buat usaha ini lebih maju karena perjalanan enggak mudah gitu, enggak secepat yang kita bayangkan, cepat maju, cepat naik, enggak juga gitu. Jadi harus sabar. Jadi intinya harus selalu berusaha Iya, ya, jangan mudah menyerah. Oke. Ibu terima kasih ya atas waktunya sudah menyempatkan waktu untuk kita wawancarai. Makasih banyak ya Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 7 akan gimana sih? Oke Ibu, biasanya bagaimana cara Ibu itu? Aduh, lewat lihat aku mana ya? Hai guys, jangan lupa mampir warung. Jangan lupa mampir di toko ya. 1, 2. Di mana? Oke, ulang. Dah. Halo guys, jangan lupa mampir di toko Emalia. Di mana? Di Depok.